Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat, yakni bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunan, maghfirah, dan bulan penuh dengan keberkahan. Apalagi hari ini, pekan ini adalah 10 hari terakhir. Ya, semoga kita nanti bisa berburu bersama malam Lailatul Qadar. Amin. Keduanya, salawat dan salam tak lupa semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah memberi kita jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini perkenanlah saya akan membawakan kisah salah seorang sahabat yang menjadi calon penghuni surga. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW lagi santai duduk melingkar bersama para sahabat. Nah, kemudian tiba-tiba beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, ketahuilah sebentar lagi akan lewat salah satu calon penghuni surga." Para sahabat saling pandang, siapakah gerangan pemuda itu? Ternyata tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda Ansor yang habis wudu. Nah, kemudian besoknya Rasulullah juga sama melakukan hal yang sama, yakni duduk santai dengan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan yang sama, yakni, "Wahai sahabatku, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga." Sahabat heran lagi, siapakah pemuda yang akan datang kedua kali ini? Ternyata yang datang kedua adalah pemuda Ansor yang kemarin. Sehingga para sahabat juga masih tanda tanya, siapakah pemuda ini? Kemudian besoknya lagi, hari ketiga, Rasulullah SAW juga mengatakan yang sama, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Sehingga para pemuda, para sahabat saling pandang, saling bertanya, siapa? Apakah kamu kenal? Siapa dia? Para sahabat semuanya tidak mempermasalahkan karena itu adalah salah satu pemuda yang sudah dikatakan Rasulullah. Tapi di antara sahabat itu ada seorang sahabat yang sangat penasaran. Bahasa kita itu adalah kepo. Nah, sangat kepo sehingga ingin tahu siapa sebenarnya pemuda Ansor ini. Sahabat ini adalah Abdullah bin Umar. Kemudian beliau diam-diam membentuti pemuda Ansor itu sampai ke rumahnya. Kenapa? Karena ingin bermalam di sana. Setelah sahabat Rasulullah sampai di depan rumah, tentunya mengetuk pintu dan salam. Kemudian sahabat ini mengutarakan tujuannya. "Wahai saudaraku, saya ada masalah dengan ayah saya sehingga saya tidak bisa pulang. Bolehkah saya untuk menginap di rumahmu sembari mungkin 3 hari?" Pemuda Ansor ini tanpa curiga dengan senang hati mempersilakan. "Oh iya, silakan sahabat Rasulullah, silakan dengan senang hati. Tapi ya begitu, rumah saya apa adanya." Nah, singkat cerita, sahabat Rasulullah kemudian menginap di rumah pemuda Ansor itu. Nah, setelah itu beliau malam hari pura-pura tidak tidur karena ingin tahu apakah ada amalan istimewa di malam hari sehingga pemuda ini dikatakan sebagai calon penghuni surga. Ternyata setelah malam hari sahabat Rasulullah tidak mendapatkan pemuda Ansor ini beribadah atau salat malam, bahkan asik tidur. Begitupun ketika habis subuh tidak ada amalan istimewa, zikir pagi, sedekah dan lainnya, sehingga tidak ada amalan istimewa bagi pemuda Ansor ini. Nah, tapi mengapa Rasulullah mengatakan ini
pemuda Ansor ini menjadi calon penghuni surga. Tapi sahabat Rasulullah tidak kecil hati, tidak putus asa, ingin tahu hari kedua, hari ketiga. Ternyata hal yang sama didapatkan adalah pemuda Ansor ini tidak sholat malam dan tidak ada amalan istimewa lainnya. Sehingga hari ketiga pun datang, sahabat Rasulullah ingin pamit, dan sebelum pamit berkata jujur pada pemuda Ansor ini, "Wahai pemuda Ansor, ketahuilah, saya sebenarnya berbohong kepadamu. Saya datang ke sini karena Rasulullah telah mengatakan di antara kami, yakni sahabat, bahwasanya engkau adalah salah satu calon penghuni surga. Sehingga saya ini sendiri penasaran dengan engkau, wahai pemuda Ansor. Apa amalan istimewamu sehingga engkau menjadi calon penghuni surga? Engkau saya lihat malam hari tidak sholat malam. Selepas itu habis subuh juga tidak ada amal istimewa, sedekah atau lainnya." Kemudian pemuda Ansor menjawabnya, "Wahai sahabat Rasulullah, benar apa yang kau lihat seperti ini. Saya tidak sholat malam. Saya juga tidak punya amalan sedekah atau infak karena tidak ada harta yang saya sedekahkan." Nah, sehingga sahabat Rasul ini mau pamit, kemudian dicegahnya. "Tunggu, sahabat Rasulullah, mungkin ini yang menjadi penilaian Rasulullah. Saya setiap hari ketika mau tidur selalu memaafkan orang-orang yang menyakiti saya. Dan saya tidak punya sakit hati kepada siapapun, tidak punya iri hati kepada siapapun yang punya nikmat lebih, tidak punya dendam kepada siapapun, kepada saudara-saudara saya. Ini yang saya lakukan setiap hari." Kemudian sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar mengatakan, "Inilah mungkin amalan yang engkau lakukan dan kami tidak mampu." Nah, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini yang sederhana ini adalah memberikan pelajaran bahwasanya pemuda Ansor ini mendapatkan tiket untuk bisa ke surga dengan amal yang sederhana, yakni tidak iri hati, tidak pendendam, dan tidak suka berburuk sangka. Sehingga mari di bulan Ramadan ini yang bulan penuh suci, kita semoga bisa mengamalkannya, bisa menirukannya amalan pemuda Ansor ini, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bisa benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan ini. Sehingga alukil hal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam kebaikan dan diberikan kesempatan dalam nantinya mengamalkan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan kita sebagai pesan terakhir, ingat pesan Rasulullah, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Buah kedondong dan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirnya saya undur diri. Ada kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.